tes. Masuk, Pak. Terdengar sangat jelas. Jelas ya. Jelas, Pak. Agak remang-remang ya. Sama, Pak. Udah berapa ini yang bergabung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Nah, nambah. Gimana kabar? Sehat-sehat? Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa ITTS. Jumpa kembali kita di perkuliahan Logika dan Teknik Digital. Oke, sebelum perkuliahan kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan nanti bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Cukup? Oke, sebelum perkuliahan kita mulai, saya akan presensi dulu seperti biasa. Sekarang tanggal 7. Ini pertemuan minggu terakhir ya, sebelum UAS. Iya, Pak. Raka Fadilah Alfarizi. Abdallah Hutsaifi. Hadir, Pak. Rifki Algi Fauzan. Ada. Muhammad Mis. Hah? Apa ini? Enggak, itu lupa di mute, Pak. Oh. Muhammad Misbahuddin. Reza Nur Arifin. Alhamdulillah hadir, Pak. Hadir. Sudah sehat? Alhamdulillah, Pak. Tinggal pemulihan aja sih, Pak. Oh ya. Leonis Firdaus. Hadir, Pak. Ahmad Fauzi. Topan Firdaus. Topan. Belum hadir. Fadli Marcelo. Fadli Marcelo. Belum. Ini minggu kemarin izin. Atta Esa. Atta Esa. Belum. Belum hadir. Doni Wahyudi. Hadir, Pak. Gimana? Sehat? Masih bindeng dan pusing ya.
Aduh, Suaranya jadi suara rocker. wah, ya. Dipresake to. Belum bisa buat jalan jauh, Pak. Pusing banget ya. Oh, pusing. Wah, minum vitamin. Ya sementara tidur sendirian di kamar nih. Oh, isolasi. Belum tahu hasilnya sih. Tapi ya udah negatif. Ya, istirahat dulu yang banyak. Siap. Singgih Prasetyo, Hadir Pak. udah sehat? Oh ya, udah mendingan sih Pak. Cuman masih batuk, terus buat makan juga belum enak sama belum bisa mencium bau sih Pak. Wah, coba nyium bau yang menyengat, Minyak kayu putih itu nggak bisa Pak. bau teletong atau apa itu kan menyengat. Sama Pak, saya Mungkin, juga Pak. hah? Kenapa? Sedikit terganggu indera Penciumannya? penciumannya. Wah, ya. Pada kena ya? Reza positif Eh, juga? enggak Pak. Apa sih? Cuma Batuk? itu doang sih Pak yang apa ya? Yang bermasalah. Cuman Lemes-lemes ya? kalau yang nyengat gitu sih, alhamdulillah masih kecium sih Pak. Cuman kalau buat yang bau-bau standar kayak minyak wangi itu nggak kecium. Minyak wangi nggak Berambang, kecium? Mas. Wah, Berambang Mampet itu. biasanya. Mampet berambang itu lah itu. hidungnya. Nggak mampet. Tapi nggak, ya rasanya nggak apa? Enggak sih Pak. Batuk enggak, pusing ya wajar sih ya, mungkin kecapean. Sesak juga enggak, alhamdulillah. Cuma paling itu aja sih Pak. Tapi sempat cek ini, tes PCR atau antigen. Waduh, takut Pak saya Pak. Pasti positif. Mending isolasi aja di rumah ya. Iya Pak. Yang penting nggak ada gejala berat. Baik Pak. Fajar Kurniadi, Hadir, Pak. Ridwan Prasetya, Hadir, Pak. oh, sehat. Alhamdulillah. Ya. Rifki Setiawan, Hadir, Pak. hadir. Sehat-sehat. Nggak Sehat, batuk-batuk Pak. lah. Oh, Alhamdulillah. iya. Eka Prastya Romadoni. Ini setengah semester nggak hadir ini Eka ini. Samsul Kurniawan. Hadir, Pak. Oke, ada yang belum di presensi? Saya Pak, Muhammad Misyaudin Pak. Oh, Muhammad Misbahuddin. Oke. Muhammad Misbahuddin. Ini jarang masuk ke mana? Pas sibuk kerja. Mbak masih di lapangan kayak saat itu Pak. Oh. Kerja di mana? Di Di lapangan. Kominfo Pak. Oh, Kominfo. Kominfo mana? Tangsel Pak, Tangsel. Oh. Kominfo Tangsel. Iya Pak. Ya. Kayaknya kenal nih. Saya juga kenal Pak. Oh, lihat. kenal. Pernah ya? Oke. Tugas-tugas ada yang terkendala, maksudnya ada yang kesulitan gitu, nggak ada ya? Kalau kesulitan bilang aja nanti biar dibahas yang di bab mana, tugas berapa. Yang lain ya aman-aman aja berarti kan nggak ada kesulitan.
Pak, kemarin saya udah ngirim semuanya, takutnya nanti masuknya ke spam lagi, Spam Pak. ya. Iya. Biasanya udah tak terima kok yang itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Belum direkap aja. Oke, hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan materi. Di minggu terakhir kita nanti akan membahas tentang apa itu? Analog to digital converter. Nah, kalau kemarin-kemarin kita banyak membahasnya tentang satu fitur ya, misalkan ada counter, ada multiplex, ada encoder, decoder, demultiplex, dan rangkaian-rangkaian yang lain. Ya ini analog to digital converter atau digital to analog converter itu lebih ke penggabungan dari berbagai macam rangkaian, baik rangkaian kombinasi dan juga rangkaian sekuensial. Dan inti dari rangkaian digital itu sebenarnya di sini, di analog to digital converter. Karena inilah yang merubah dari bentuk input yang berbentuk analog supaya bisa diolah di dalam microcontroller atau dalam komputer agar menjadi suatu data digital. Karena kan kalau di microcontroller atau di komputer yang bisa diolah itu hanya data yang berbentuk biner atau yang nilainya hanya 0 dan 1 atau berbentuk tegangan rendah dan juga tegangan tinggi yang dinotasikan dengan 0 dan 1. Kalau data-data yang analog seperti ya macam-macam ya data analog, ada suhu, ada kecepatan dan lain-lain itu bentuknya adalah data analog yang agar bisa diolah itu harus dirubah dulu menjadi bentuk data digital. Ini sebenarnya apa itu luas sekali ya kalau untuk analog to digital converter. Itu nanti mungkin lebih dalam akan dibahas di kuliah kalau ada microcontroller atau pensinyalan itu lebih dalam nanti di sana. Oke, kita awali untuk pengantar dari analog to digital converter atau biasa disebut dengan ADC dan juga DAC atau digital to analog converter. Nah, apa itu converter? Converter itu adalah alat bantu digital yang paling penting untuk teknologi kontrol proses yang menerjemahkan informasi digital ke dalam bentuk analog dan juga sebaliknya. Jadi agar data itu bisa diproses ke dalam komputer atau ke dalam microcontroller, itu data-data yang dalam bentuk analog itu harus dirubah dulu ke dalam bentuk digital. Nah, sebagian besar pengukuran variabel dinamik dilakukan oleh piranti ini yang menerjemahkan informasi mengenai variabel ke bentuk sinyal listrik analog. Nah, untuk menghubungkan sinyal ini dengan sebuah komputer atau rangkaian logika digital sangat perlu untuk terlebih dahulu melakukan konversi analog ke digital. Jadi misalkan kalau inputnya adalah suara misalnya suara atau mikrofon. Nah, kita kan kalau mendengarkan suara asli ini adalah bentuk dari data analog ya, data analog. Kemudian kalau kita outputkan dalam speaker di komputer, nah itu diproses di komputer adalah proses digital. Kemudian dikeluarkan itu prosesnya adalah dikembalikan lagi ke dalam analog lagi.
Jadi inputnya adalah data analog, kemudian diproses secara digital di komputer, kemudian outputnya juga data analog. Nah, dalam proses digitalisasi di dalam komputer itu mungkin suaranya bisa dirubah, bisa ditambah atau dikurangi atau biar lebih bagus. Nah, itu proses dari digitalnya. Nah, beda dengan yang analog, outputnya langsung juga analog. Misalkan kalau pengeras suara, misalnya pada saat adzan atau apa, itu kan pengeras suara langsung keluar ke dalam apa itu, langsung keluar dalam pengeras suara ya, itu bentuknya tidak ada proses digitalisasi, jadi suara aslinya saja. Tuh. Hal-hal mengenai konversi ini harus diketahui sehingga ada keunikan hubungan khusus antara sinyal analog dan sinyal digital. Apa itu sinyal analog? Sinyal analog adalah data yang berbentuk gelombang atau kontinu yang memiliki parameter amplitudo dan frekuensi. Jadi yang atas ini yang warnanya biru ini adalah sinyal dari sinyal analog. Jadi dia bentuknya adalah gelombang. Ada gelombang. Bentuknya gelombang. Dan sifatnya kontinu berterus. Nah, tergantung gelombangnya nanti bentuknya seperti apa. Nah, bedanya dengan sinyal digital adalah sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan tiba-tiba yang mempunyai besaran 0 dan 1. Jadi sinyal digital itu mengalami perubahan yang tiba-tiba. Misalnya dari 0 kemudian berubah menjadi 1, dia naik. Kemudian turun lagi ke 0, naik lagi ke 1, turun lagi ke 0, nah gitu. Jadi bentuknya itu semacam ini ya, semacam anak tangga ya, seperti tangga. Nah, dia turunnya turun, kemudian langsung naik, kemudian langsung turun. Walaupun sebenarnya kalau di dalam itu nggak kelihatan ya, karena itu sangat rapat sekali, jadi nggak kelihatan. Tapi dalam bentuk sinyalnya itu sinyalnya naik turun. Naik turunnya langsung. Beda dengan sinyal analog yang dia seperti gelombang. Gelombang. Nah, analog to digital converter itu mengkonversi ketegangan analog menjadi bentuk digital. Jadi misalkan dari input dia analog, kemudian ada rangkaian analog to digital converter, kemudian outputnya menjadi output digital. Yang outputnya adalah 01 tadi. Nah, kemudian ada digital to analog converter, mengkonversi input digital menjadi output analog. Nah, ini berlaku sebaliknya ya. Kalau yang analog to digital, di inputnya analog, kemudian outputnya digital. Sementara kalau yang digital analog converter atau DAC itu inputnya digital, kemudian dirubah menjadi output analog. Besaran digital dan analog. Nah, ini contoh bentuk dari sinyal analog ya. Ini sinyalnya bisa diukur. Misalkan ini ukurannya adalah voltase. Jadi misalkan waktunya berapa, waktunya misalnya 2, kemudian berapa volt, jadi 2,5 volt misalkan. Atau 3 volt. Jadi misalnya 3 volt, kemudian dari waktu time ke 3 dia 5 volt dan seterusnya. Nah, ini bisa dibaca. Ada waktunya, kemudian ada berapa besar voltasenya. Nah, kalau merepresentasikan data dari bentuk digital itu misalkan di waktu pertama itu ada data analog 3, kemudian kalau dikonversi dalam data digital atau dikonversi menjadi nilai biner itu adalah 0011.
Nah, ini 2/0, kemudian 2/1. Nah, ini data digitalnya adalah data digital 4 bit. Nah, kemudian kalau misalnya waktu kedua, data analognya 5, nah data digitalnya berapa? 0101. Kemudian misalkan waktu ketiga ada data analog 9, kemudian data digitalnya adalah 1001. Kemudian data analog 10 dikonversi ke dalam bentuk biner 1010 dan seterusnya. Ini adalah misalkan untuk merepresentasikan data dari data analog yang berbentuk, kalau yang tadi contohnya adalah voltase, kemudian dirubah ke dalam bentuk data digital. Nah, kemudian ada komparator. Komparator itu adalah bentuk komunikasi yang paling mendasar antara wujud digital dan analog. Dan piranti biasanya berupa IC disebut sebagai komparator. Nah, ini adalah gambar dari komparator. Ada inputnya, ada V in, V plus min, kemudian ada V out. Nah, V out ada 1 dan 0. Misalkan V pada saat plus, pada saat 1 berarti nilai plusnya lebih besar dari V min. Kemudian kalau 0 itu V plusnya lebih kecil dari V min. Kemudian piranti ini secara sederhana membandingkan dua tegangan pada kedua terminal inputnya. Bergantung pada tegangan mana yang lebih besar. Outputnya akan berupa sinyal digital 1 high dan 2 low, dan 0 low. Ini bentuknya data digital itu hanya nilainya 1 dan 0. Komparator ini digunakan secara luas untuk sinyal alarm ke komputer atau sistem pemrosesan digital. Sebuah komparator dapat tersusun dari sebuah OPM atau amplifier yang memberikan output terpotong untuk menghasilkan level yang diinginkan untuk kondisi logika plus 5 dan 0 untuk TTL 1 dan 0. Komparator komersil didesain untuk memiliki level logika yang diperlukan pada bagian output. Nah, oke, apa itu analog to digital converter ya, tadi ya yang inputnya berbentuk analog, kemudian outputnya berbentuk digital. Analog to digital converter atau disingkat dengan ADC adalah pengubah input analog menjadi kode-kode digital. ADC banyak digunakan sebagai pengatur proses industri, komunikasi digital, dan rangkaian pengukur atau pengujian. Jadi misalkan ada output ya, ada input ya, inputnya itu adalah data analog, contohnya misalnya contohnya sensor, misalnya ada sensor cahaya atau temperatur, akselerasi, humidity, pressure. Nah, itu kan ada satuannya ya. Kalau misalkan ada satuan resistan. Kemudian ini resisten ya. Resistor. Satuannya misalkan ohm. Kemudian ada kapasitas. Farad misalkan. Kemudian ada current. Current itu arus. Nah, arus misalnya satuannya ampere. Kemudian ada voltase, satuannya volt. Nah, ini misalkan ada sebuah sensor sebagai input. Nah, kemudian sensor itu dikonversi ke dalam, misalkan sebelum dikonversi itu dikondisikan dulu kalau misalkan dia membutuhkan penguat sinyal, misalkan ada amplifier. Nah, misalkan di sini tegangannya kecil atau belum bisa untuk dikonversi, dia membutuhkan penguat sinyal dulu, ada amplifier misalkan, biar level tegangannya itu sesuai, ini misalnya level tegangannya biar sesuai, baru kemudian bisa diubah ke dalam converter atau analog to digital conversion atau ADC. Nah, output dari ini
itu ke dalam bentuk data digital. Nah, data digitalnya adalah bentuknya biner. Nah, yang di sini ada encoder, misalnya ada encoder yang kemarin sempat kita praktekkan ya. Dia ada di sini ada kode-kode yang mengkodekan nilai-nilai dari ini, nilai-nilai dari satuan sensor. Nah, kemudian dikodekan ke dalam bentuk biner. Nah, di situ adalah ADC. Nah, disinilah yang memproses dari input-input yang bentuknya analog itu menjadi mengubah tegangan menjadi bit digital yang dikode-kodekan atau ada encoder kemarin. Umumnya ADC digunakan sebagai perantara antara sensor yang kebanyakan adalah analog dengan sistem komputer. Nah, misalkan ada sensor suhu, ada sensor cahaya, tegangan atau berat, aliran, dan sebagainya. Kemudian diukur dengan menggunakan sistem digital. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada ADC analog to digital converter. Di sini ada input sinyal. Nah, sinyalnya kan yang tadi yang berbentuk gelombang yang kontinu. Kemudian dia ada kemudian dikonversi menggunakan analog to digital converter agar menjadi sebuah output bilangan biner. Jadi data-data di sini itu dikodekan ke dalam bentuk bilangan biner. Sebentar ya, di sini baru ada adzan. Oke, kita lanjutkan sebentar. Sebelum kita break sholat maghrib. Dalam menjelaskan prinsip dari ADC terdapat dua hal penting yang menjadi dasar dari analog to digital converter. Yaitu yang pertama adalah teorema petik genggam atau sample and hold atau kecepatan sampling dari sampling data-data analog. Kemudian yang kedua adalah resolusi dari ADC. Itu dua hal yang penting dalam proses analog to digital converter. Yang pertama adalah kecepatan sampling. Kecepatan sampling dari suatu ADC itu menyatakan seberapa sering sinyal analog dikonversi ke bentuk sinyal digital pada selang waktu tertentu. Nah, kecepatan sampling biasanya dinyatakan dalam sampel per second atau SPS. Nah, jadi data-data dari suatu data analog itu disampling ya, karena kan datanya itu berbentuk gelombang tadi ya, yang kontinu. Jadi dia datanya disampling untuk bisa seberapa banyak samplingnya, nah itu tergantung nanti bergantung dari bit dari ADC-nya. Dia bisa semakin dia banyak samplingnya, otomatis dari datanya itu menjadi lebih stabil. Nah, ini misalkan contoh gambar ya dari kecepatan sampling.
Jadi dia datanya itu disampling, bentuk gelombangnya itu disampling. Nah, ini ada yang samplingnya dalam satu gelombang, ada yang sedikit, kemudian ada yang banyak. Nah, ini tergantung dari jumlah bit ADC-nya. Ada yang ADC 8 bit, ada yang 16 bit. Nah, itu semakin banyak dia sampling, datanya menjadi semakin stabil. Sana. Taruh. Ya, ini ya yang mempengaruhi dari kecepatan sampling itu yang bagian yang penting dalam suatu ADC. Karena kan kalau semakin banyak dia datanya di sampling, otomatis tadi ya datanya itu lebih stabil yang dikodekan. Karena kalau semakin jarang, padahal di sini ada data-data yang apa? Di sini kan pasti ada data-data di sini ya, datanya di sini. Kalau dia semakin jarang, otomatis validasinya, tingkat dari validasi data tersebut menjadi kurang bagus. Nah, kalau semakin rapat gini, validasinya menjadi lebih baik. Nah, itu yang membedakan antara nanti jumlah bit dari ADC. Nah, resolusi ADC menentukan ketelitian nilai hasil konversi. Sebagai contoh misalkan ADC 8 bit akan memiliki output 8 bit data digital. Ini berarti sinyal input dapat dinyatakan dalam 255 atau 2n-1. Jadi misalnya ini berarti kalau outputnya ADC-nya adalah 8 bit, berarti adalah 2 pangkat 8 min 1, berarti 256 min 1, berarti 255. Nah, misalkan ada ADC 12 bit, berarti memiliki 12 bit output data digital. Ini berarti sinyal input dapat dinyatakan dalam 4096 nilai diskrit atau 2 pangkat 12. Nah, ADC 12 bit akan memberikan ketelitian nilai hasil konversi yang jauh lebih baik dari ADC 8 bit. Nah, ini misalkan kalau di gambar ini, contoh misalkan ini ADC 8 bit, sementara yang ini adalah ADC 12 bit. Jadi otomatis dia lebih banyak melakukan sampling, jadi datanya menjadi lebih valid. Gitu. Oke, sementara kita break dulu ya, karena sudah masuk waktu sholat maghrib. Nanti kita lanjutkan. Baik, Pak.
Tes. Masuk, Pak. Masuk. Yang lain? Oke, kita lanjut ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, tadi misalnya contohnya ini ada ADC 8 bit dan juga 12 bit. Berarti otomatis kalau yang lebih besar nilai bitnya yang 12 bit, dia datanya menjadi lebih valid atau lebih teliti. Karena misalkan yang 8 bit itu outputnya 8 bit data digital, sinyal inputnya dapat dinyatakan dalam 255 nilai discrete. Sementara yang 12 bit itu lebih besar lagi, yaitu 2 pangkat 12 atau 4096. Atau misalkan ADC 10 bit, nah itu berarti datanya bisa 1024. Nah, 1024. Nah, proses dalam ADC itu ada 3 proses. Yang pertama adalah pencuplikan atau dinamakan dengan proses sampling. Kemudian yang kedua adalah proses pengkuantisasian atau quantising. Kemudian yang ketiga adalah proses pengkodean atau numbering. Nah, ini ada proses 1, 2, 3 dari data analog melalui proses 3 ini agar bisa menjadi bentuk data digital. Yang ini adalah proses sampling atau pencuplikan. Jadi data-data itu disampling, data-data analog tadi disampling, kemudian dikuantisasi. Nah, dari data-data kuantisasi ini kemudian datanya tersebut dapat dikodekan atau pengkodean atau di-encode dalam bentuk kode-kode biner atau kode-kode bit. Nah, ini prosesnya adalah dari data analog, kemudian proses dari konverter atau ADC itu ada pencuplikan, kuantisasi, kemudian pengkodean agar menjadi data digital. Nah, apa itu pencuplikan? Nah, pencuplikan itu adalah proses mengambil suatu nilai pasti atau nilai diskrit dalam suatu data yang kontinu dalam satu titik waktu tertentu dengan periode yang tetap. Nah, ini misalnya datanya kemudian dibentuk menjadi sebuah nilai. Misalkan ini misalnya voltase ya. Misalnya nilainya ini 2,5 volt, kemudian misalnya ini 2,6 volt, kemudian ini misalnya 1,5 volt, ini 1 volt, ini 1,3, ini 2,1, nah misalkan itu. Jadi datanya itu dikolek atau disampling agar menjadi bentuk nilai voltase misalkan. Nah, semakin besar frekuensi pencuplikan, semakin banyak data yang didapatkan, maka semakin cepat proses ADC. Jadi tergantung dari jenis dari ADC-nya. ADC berapa bit.
dalam periode rentang waktu tertentu. Makanya dalam grafik ini adalah misalkan yang ke sumbu ke atas ini adalah nilai voltase, kemudian sumbu yang ke samping ini adalah waktu atau time. Ini berapa rentan waktu tertentu, dalam rentang waktu tertentu. Ya, kita lanjut. Nah, yang kedua kalau tadi adalah proses sampling, yang ini adalah quantising atau kuantisasi, yaitu pengelompokan data yang didapatkan dari proses pertama ke dalam kelompok-kelompok data. Nah, misalkan yang ini tadi diproses sampling kan, nah, kemudian dikuantisasi. Ini datanya dia masuk ke dalam data yang masuk ke dalam nilai berapa. Nah, misalkan yang masuk ke dalam rentan 1 sampai 2 volt misalkan, ini adalah data yang ke 1, 2, 3, 4. Nah, misalnya 4 dan 5. Nah, ini misalkan data yang masuk dalam rentan waktu tertentu, misalnya 1 sampai 2 volt. Kemudian 2 sampai 3 volt ini misalnya ada 2 data yang masuk ke sini ya. Nah, data yang masuk ke sini lah yang nanti dikodekan dalam bentuk bilangan biner atau dalam bentuk bit. Kuantisasi dalam matematika dan pemrosesan sinyal digital adalah proses pemetaan nilai input seperti nilai pembulatan. Jadi nilainya itu dibulatkan, tergantung dia masuk ke dalam algoritmanya adalah pembulatan ke atas atau pembulatan ke bawah. Misalkan kalau pembulatan yang ke atas, jadi misalnya dia ada nilai 1 sampai 2 ya di sini. 1 sampai 2, kemudian ada nilai yang ke waktu keempat dan kelima ini. Ini kan dalam satu kuantisasi ya, dalam satu kuantisasi. Nah, ini misalkan masuk ke dalam nilai 2 volt. Nah, misalkan gitu. Kemudian yang ketiga, ini ada data ketiga dan data ke-6. Nah, ini dimasukkan menjadi nilai 3 misalnya. Nah, ini berarti algoritmanya yang pembulatan ke atas. Kalau pembulatan ke bawah berarti dia masuk ke dalam nilai 2. Seperti itu. Nah, semakin banyak datanya itu otomatis semakin stabil atau semakin teliti. Nah, semakin banyak kelompok dalam proses kuantisasi, semakin kecil selisih data diskrit yang didapatkan dari data analog, maka semakin teliti proses dari ADC. Ini semakin banyak datanya yang dikolek atau yang di dalam proses kuantisasi itu semakin teliti proses dari ADC. Nah, kemudian setelah datanya itu dikuantisasi, ini dalam bentuk data kuantisasi, kemudian datanya itu dikodekan atau di-encode menjadi bentuk bilangan biner. Nah, misalkan kalau digambarkan dalam bentuk grafik, ini adalah dari proses kuantisasi. Nah, kemudian ini adalah proses konversi menjadi bentuk bilangan biner. Nah, misalkan ada data X1, nah ini X1 adalah 11, jadi dia masuk ke dalam algoritma yang ke atas. X2 juga sama, dia nilainya adalah 11. Kemudian X3 nilainya 10, karena dia ikut ke atas kan. Ikut ke atas, sorry bukan 10, tapi 10. Kalau ini tadi 11 ya. Ini 10, 11 itu berarti 3. 10 itu 2.
Ini bentuknya biner. 1, 0. Berarti 2. Kemudian yang X3 itu berarti 1, 0. Ini tadi 1, 0. Dia ikut ke atas. Kemudian X4 adalah 01. 01 X4. X5 juga sama, dia 01. Kemudian X6 adalah 10. Jadi gitu. Di proses kuantisasi itu dia masuk ke dalam kelompok data yang mana gitu. Nah, kemudian kalau sudah dikelompokkan, kemudian di-encode. Datanya di-encode menjadi bentuk bilangan biner. Oke, sampai di sini cukup jelas ya proses dari ADC. Itu prosesnya. Oke, prinsip kerja ADC adalah mengkonversi sinyal analog ke dalam bentuk besaran yang merupakan rasio perbandingan sinyal input dan tegangan referensi. Sebagai contoh, bila tegangan referensi 5 volt, tegangan inputnya 3 volt, berarti rasio input terhadap referensi adalah 60%. Nah, jadi jika menggunakan ADC 8 bit dengan skala maksimum 255, akan didapatkan sinyal digital sebesar 60% kali 255 sama dengan 153 atau bentuk desimalnya. Kemudian dalam bentuk biner adalah 1001101. Nah, rumusnya adalah sinyal sama dengan sampel dibagi max value atau nilai maksimum dikalikan dengan nilai referensi. Nah, tipe-tipe ADC itu cukup banyak. Ada ADC paralel atau ADC langsung, atau biasa disebut dengan flash ADC, kemudian ADC integrasi, atau dual slope integrating ADC, kemudian ada ADC pendekatan berurutan atau SAR, atau Successive Approximation ADC. Ada juga ADC yang lain, ada jenis-jenis ADC yang lain selain yang ini. Ada pipelining ADC, ada yang lain. Nah, ini adalah rangkaian dari ADC simultan atau flash ADC. Nah, ini ada input atau VI. Misalkan ada input analog yang akan dirubah ke dalam digital. Kemudian diberikan secara simultan pada sisi positif pada komparator. Nah, di sini diberikan positif pada komparator. Dan input pada sisi negatif tergantung dari ukuran bit converter. Ketika VI atau tegangan inputnya itu melebihi komparator, maka output komparator adalah high. Sebaliknya akan memberikan output low. Nah, kalau tegangan inputnya kurang dari komparator, itu outputnya adalah low. Nah, kemudian pada proses encoder atau encode. Nah, outputnya adalah berbentuk bilangan biner. Nah, ini contohnya adalah ADC 3 bit. Nah, keluarannya adalah ada 3. Nah, kemudian jenis ADC dan fungsi dari masing-masing jenisnya. Ada tipe tracking. Ini menggunakan prinsip up-down counter atau pencacah naik dan turun. Fungsinya adalah binary counter atau pencacah bilangan
biner, akan mendapatkan masukan clock secara kontinu dan hitungan akan bertambah atau berkurang tergantung pada kontrol dari pencacah. Apakah sedang naik atau sedang turun. Nah, kemarin kita sudah mencoba untuk tipe tracking atau menggunakan counter. Ya, kemudian ada tipe flash atau tipe paralel yang tadi ya, yang tipe langsung tadi. Berfungsi untuk mengatur masukan inverting dari tiap-tiap konverter menuju tegangan yang lebih tinggi dari konverter sebelumnya. Yang tadi udah dibahas ya, yang tipe flash. Nah, kemudian ada tipe successive approximation. Sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini yang tipe successive approximation ya. Ini ada rangkaian digital dari tipe successive. Nah, ini misalnya ada tegangan input, kemudian di sini ada 8 bit mode 16 counter. Nah, ini outputnya juga ada 8. Nah, 8 bit. Nah, ini mirip dengan rangkaian dari encoder ya. Nah, dia mengkodekan bilangan-bilangan yang berada di dalam input. Nah, prinsip kerja dari konverter tipe ini adalah dengan membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang pada intinya berupa tebakan nilai digital terhadap nilai tegangan analog yang dikonversikan. Nah, ini adalah yang tipe suksesif. Kemudian ada lagi tipe integrating. Ini menawarkan resolusi yang tinggi dengan biaya yang rendah. Nah, ini adalah contoh rangkaian ADC 0804 atau 0809. Nah, ini ada inputnya, ada V input, kemudian ada outputnya yang di sini. Ini yang 8 bit. Nah, ini outputnya dari 2/1 sampai 2/8. Ini memiliki dua ADC 0809. Ini memiliki dua bagian, yaitu multiplexer dan konverter. Nah, ini yang ADC 0809. Nah, misalkan ada contoh perhitungan dari suatu rangkaian ADC dengan IC 0804. Misalkan ada input tegangan masuk atau VI itu sebesar 3 volt. Tegangan referensi IC-nya itu diset dalam 5 volt. Kemudian berapa data digital output dari IC. Misalnya adalah tegangan inputnya 3 volt. Itu kalau dikonversi ke dalam bentuk digital, itu tegangannya menjadi berapa? Nah, IC 0804 itu adalah IC ADC dengan output 8 bit data digital. Berarti 2/8. 256 kemudian min 1 karena itu 2/n min 1 itu menjadi 255.
Nah, output data digital itu rumusnya tadi data ADC adalah V input dibagi dengan tegangan referensi atau VRF, kemudian dikali dengan maksimal data digital. Maksimal data digitalnya adalah yang 8 bit ini. Ini adalah maksimal data digitalnya. Nah, kemudian tegangan inputnya adalah 3, misalnya tadi 3 ya, 3 volt. Kemudian tegangan referensinya adalah 5 volt, kemudian berarti 3 dibagi dengan 5, kemudian dikalikan dengan 255. Berarti data digital output IC-nya adalah 153. Nah, itu kalau dibentuk biner adalah 1001101. Itu misalkan inputnya adalah 3 volt. Nah, kalau di AC itu hampir sama ya, prosesnya hampir sama dengan ADC. Kalau tadi ADC adalah analog to digital, kemudian kalau di AC adalah dibalik, digital to analog. Inputnya adalah data-data digital, kemudian masuk ke dalam rangkaian konverter, kemudian outputnya adalah data-data analog. DAC digunakan sebagai rangkaian pengendali yang membutuhkan input analog, seperti motor AC maupun DC, tingkat kecerahan pada lampu, pemanas, dan sebagainya. Nah, ini adalah 2 jenis dari ADC yang umum, ada binary weight ADC, kemudian R atau 2R lander DAC. DAC ya. Nah, ini hampir prosesnya dibalik, jadi dari inputnya itu adalah data digital yang berbentuk bilangan biner, kemudian masuk ke dalam rangkaian konverter DAC, menjadi proses yang tadi. Yang 3 proses tadi ada proses sampling, kemudian kuantisasi, kemudian di-encode, datanya dikodekan. Kemudian dikembalikan menjadi output data analog. Nah, ini prosesnya adalah misalkan dari komputer ada suara dikeluarkan ke dalam bentuk speaker, misalnya dikeluarkan ke speaker, biar kita bisa mendengar. Nah, itu adalah proses DAC. Ya, saya kira cukup untuk pengenalan. Ini masih pengenalan dari ADC dan juga DAC, atau analog to digital converter, dan kemudian digital to analog converter. Nah, sebenarnya kalau dalam microcontroller, contohnya adalah Arduino, ini semuanya sudah ada di situ. Dia bisa menggunakan input analog, kemudian dikeluarkan dalam bentuk digital. Atau ada IC yang lain juga ada. Tapi kalau yang bentuknya kompak, sudah dalam bentuk microcontroller, yaitu Arduino juga sudah ada. Oke, sampai di sini saya kira cukup untuk pengenalan ADC ya. Mendalamnya nanti mungkin di perkuliahan microcontroller di semester depan. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Pak, mau tanya Pak, itu kalau konverternya itu ada yang bisa dijadikan seperti multi gitu enggak Pak? Jadi satu konverter bisa mengubah keduanya jika dibalik gitu Pak. Jadi kalau yang awalnya dari analog ke digital nanti dibalik dari digital ke analog outputnya gitu Pak. Jadi satu alat bisa mengubah kedua sinyal gitu.
Ya contohnya ya ini ada di komputer itu kan misalkan inputnya adalah suara ya, suara kita di headset ini inputnya adalah data analog kan. Nah, kemudian masuk ke dalam komputer itu ada pemrosesan digital. Di situ kemudian outputnya itu misalkan outputnya ke speaker ya. Nah, speaker kan outputnya berarti dia masuk ke dalam data analog lagi. Yaitu di situ ada proses ADC dan juga proses DAC. Atau kebanyakan yang paling di mikrokontroler itu kan yang paling utama yaitu inputnya itu berupa sensor ya. Ada sensor cahaya, ada sensor suhu. Nah, misalkan kan ada banyak perangkat-perangkat mikrokontroler ya yang contohnya misalkan yang di inilah yang sensor cahaya ya misalkan sorry ada bukan sensor cahaya misalkan kemarin ada yang rencana membuat apa itu cuci Sensor tangan gas. otomatis ya hand sanitizer. Nah itu dia menggunakan sensor ya untuk inputnya. Dia ada inputnya menggunakan sensor kemudian agar datanya itu bisa diproses ke dalam bentuk digital yaitu memerlukan ADC. Nah, di microcontroller itu sudah kompak di Arduino itu Arduino Uno itu udah include di situ. Dia bisa mengkonversi dari sensor-sensor input. Contohnya di Arduino Uno itu ada 4 buah input analog, tapi itu nggak bisa digunakan bersama-sama ya. Karena itu harus satu-satu. Misalkan inputnya itu suhu, kemudian cahaya, yang bisa milih salah satu aja. Suhu ya suhu, cahaya cahaya. Itu. Ya. Oke, saya kira cukup ya untuk pertemuan kita di sore hari ini. Besok sepertinya nggak ada lab lah. Sepertinya udah cukup kita banyak melakukan lab. Alhamdulillah. Besok ya ini aja lah persiapan UAS saja. Atau mau lab, nanti saya buatkan lab untuk ADC. Persiapan aja Pak, itu kan Saya buatkan lab ADC. Ya, saya presentasi lagi. Nanti ada yang kabur kan. Abdallah Hudzaifi, Hadir, Pak. Muhammad Misbaudin. Wah ini Tangsel ini gimana ini? Nanti tak bilangin Pak Asep nanti. Reza Nur Arifin, Hadir, Pak. Leonis Firdaus, Hadir Pak. Topan Firdaus. Oh Topan nggak hadir ya? Doni Wahyudi, Hadir. Singgih Prastyo, Hadir Pak. Fajar Kurniadi, hadir Pak. Ridwan Prastya,
Rifki Setiawan. Samsul Kurniawan. Hadir, Pak. Ridwan. Hadir, Pak. Wah, error. Hilang. Atta Esa. Error. Atta Esa. Mana ini Atta Esa ya? Muncul tak ya. Ini ada kuliah lagi nggak? Ada Pak jam 7. Oh nggak ada minggu tenang ya? Biasanya harusnya ada. Waktu Iya. itu kan sudah langsung UAS ya. Nggak tahu. Karena kita sempat libur ya dulu ya. Pertama ya. Iya, Habis UAS pertama itu libur ya. UTS Pak. Iya. Ya, oke Loh. saya kira Anaknya apa? Udah nungguin itu, Pak. Ngejak beli martabak. Ya, saya kira cukup ya perkuliahan kita sore hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Jaga kondisi, sehat selalu. Yang sakit segera sembuh. Amin. Banyak minum vitamin. Istirahat yang cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yo, beli martabak. Yuk, beli martabak. Ridwan Prasetyo hilang, kabur. Yuk. Ketemu di Awi itu yuk. Aku lapar, mau cari makan dulu guys.